علينا وجعل قدر الواجبات على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى الله روحي الشيخ السيد محمد بن عبد الكريم القادري الحسني السمن المدني وإلى روح شيخنا محمد زماني والأرجى من أوليائه وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا أجمعين. أن الله الكريم يتغشم الرحمة المغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا قيم أتوب إليه. نوى تعلم وتعليم والمذاكرة والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والإفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. دستوركم يا للدرك ويا للباطن ويا للنوبة ويا للنور ويا أصحاب الوقت كونوا لنا على مكان منا في الحس والمعنوي لنا والحاضر والحاضر قرنكم يا الأرض عليكم تؤمنون قال الملك رحمه الله ونفعنا به وبجميع علمه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق الإناية. وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت بالأنبياء والأولياء من أسراره ربانية ووفقنا لمتابعة سنة البهية السنية. وصلي وسلم على من سجد الملك وهو بالظهر بصور وعلى آله وصحبه وتابعه في سبيل النور. وبعد. Kemudian daripada itu, maksudnya kemudian daripada membaca bismillah, alhamdulillah, dan salawat kepada Rasulullah, keluarga, dan sahabat-sahabat beliau. Beliau penulis ini risalah atau ini kitab manakib. Ujar beliau setelah membaca bismillah alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat-sahabat dan tabi'in, berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani. Beliau Syekh Siddiq Al-Madani ini merupakan khalifah daripada Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani. Ujar beliau, wahai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, khususnya tuan rumah. Nah, dengan rahmat itu mudah-mudahan tuan rumah yang Allah sekeluarga dalam melaksanakan ibadah umrah ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan umrah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan rahmat ini, mudah-mudahan kita yang hadir semuanya juga dimudahkan untuk bisa berziarah ke Makkah. Ya Allah, datang ke Makkah dan berziarah ke Madinah Al-Munawwarah dalam melaksanakan haji atau dalam melaksanakan umrah. Mudah-mudahan kita juga semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ketika membaca manaqib ini Allah memberikan rahmat atas orang yang membaca dan yang hadir berataan, ya Allah. Tapi dengan syarat diitikadkannya, diyakininya bahwa orang yang diceritakan itu benar-benar waliullah. Nah, kita percaya. Nah, hari ini kita percaya bahwa salah satu daripada wali Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak wali Allah itu adalah salah satunya adalah as-syekh, as-sayyid. Syekh itu artinya kan orang nang tuha atau orang nang banyak ilmunya, syekh Allah. Nah, sayyid, nah keturunan Rasulullah. Nama Sidin Muhammad. Muhammad bin Abdul Karim Abbasidin Abdul
Abdul Karim Al-Qadiri itu tarikat sidin, tarikat Qadiriyah Al-Qadiri. Nah, tarikat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qadiriyah lah. Al-Qadiri Al-Hasani Nasidin keturunan Sidin Hasan. Yang lah Al-Madani Sidin orang Madinah. Nah, Syekh Saman itu gelar Sidin, Asaman itu gelar. Karena Saman itu artinya nasi samin leh. Nah, karena Sidin itu suka menjamu orang dengan nasi samin, lalu bergelar Asaman. Ya kalau lah itu diantaranya pendapat nang itu tuh. Jadi nasi samin ini termasuk kesukaan bubuhan para wali. Nah, nasi samin. Kemudian pulang lauknya kambing ya Allah lah. Nah, itu kambing itu kesukaan para nabi. Kambing. Dan kambing itu tak kurang kolesterolnya daripada sapi. Jadi jangan berperasaan makan kambing jar darah tinggi, makan sapi lebih lagi. Jadi kalau kita berkeyakinan kambing itu jadi obat, insya Allah ada apa-apa. Cuma jangan juga banyak-banyak, ya Allah. Jangan juga banyak-banyak. Kalau banyak kan apa nang banyak tuh kan kada bagus saingannya ya Allah lah. Nah kemudian ujar beliau lagi, aku juga melihat orang-orang dahulu ya Allah lah. Orang-orang dahulu itu mereka mengarang akan manakib gurunya, serta manakib itu dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali. Ujar Syekh Siddiq Ahmadani nih, pada ketika wafatnya manakib itu dibaca, bahaul orang ya Allah lah dibaca manakib. Kemudian di waktu bahaul itu tiap tahun sekali tadi mereka membaca Quran, tahlil, bersedekah, mana sekuasa mereka. Nah lalu kemudian pahalanya itu dihadiahkan kepada guru-guru mereka ya kalau lah. Nah orang bahari kayak itu, jadi orang bahari itu manakib menulis manakib akan gurunya. Nah dengan dasar nang dua ini nah ketika dibaca manakib turun rahmat. Orang bahari itu ujar Siddiq juga menulis dan mengarang manakib gurunya. Aku kayak itu juga. Ya Allah. Nah aku ujar Siddiq juga mengerjakan seperti yang demikian itu. Jadi aku tulis juga sebahagian daripada manakib guruku. Sekadar pahamku yang babal ini. Artinya sekadar pahamku nang kada pintar ini. Ujar Siddiq ya Allah. Nah semua orang-orang wali, orang-orang soleh, para alim ulama itu kada ada mengaku pintar, kada ada. Mereka itu mengaku fakir, ya kalau mereka itu mengaku babal, nah, ada mengaku nang hebat segala macam tuh, ada orang-orang bahari itu. Termasuk si Siddiq nih, muridnya si Saman Al-Madani. Sekadar ujar Sidin pahamku yang babal, ya kalau babal itu apa bahasa kita? Babal itu kan lebih pintar leh, ya kalau babal itu ya kah? Babal itu pembabal aja. Pembabal itu kada tapi pengertian. Padahal si Dini alim, yang lah. Padahal beliau ini muridnya si Saman, tapi beliau tetap mengaku babal. Apalagi nangka kayak kita nih ya kalau lah. Iya, mau kita dia mengaku pintar, luput benar ngarannya. Nah kemudian Syekh Saman Al-Madani ini beliau ujar Syekh Siddiq ahli syariat. Nah ahli tariqat dan juga ahli hakikat. Beliau alim dan ahli urusan ilmu syariat, alim dan ahli urusan ilmu tariqat, alim dan ahli urusan ilmu hakikat. Nah nang tiga ilmu nih nang wajib kita kaji ya Allah. Ilmu syariat itu ilmu fikih, ilmu tariqat itu ilmu tasawuf. Nah, untuk memberasi hati supaya hati ini sabar, supaya hati ini syukur ya Allah, supaya hati ini tawakal. Nah itu tuh ilmu tariqat tuh, supaya ikhlas. Nah itu ilmu tariqat. Kemudian juga beliau ahlinya di dalam ilmu hakikat. Nah ilmu hakikat ini termasuk ilmu tauhid, karena nang sebenarnya menggerakkan, mendiamakan yang lelah, menulungi, memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah ini ada bagian dari hakikat. Dalam keyakinan kita, kita wajib berkeyakinan bahwa tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang memuliakan juga kecuali Allah. Tidak ada yang menghinakan kecuali Allah. Tidak ada yang menggerakkan, mendiamkan kecuali Allah. Nah beliau Syekh Saman Al-Madani, beliau adalah termasuk ahlinya di dalam ilmu nang 3 macam ini. Karena dalam Guru Jalil dalam kitab-kitab tasawuf itu man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tapassaka itu kah? Nah, jadi barang siapa yang berfikih aja, bersyariat aja, tapi walam tasawwafa kada bertasawuf, kada bertariqat, faqad tapassaka, maka sungguh orang itu fasik, masih berdosa artinya. Nah, kita nu sambahyang aja, tapi hati kada diberasihi, nah itu fasik. Atau sebaliknya, hati aja urusannya, yang penting hatinya aja. Nah, tapi kada bersyariat, yang lelah man tasawwafa bi ghairi tafaquhin faqad azandaka. Nah, barang siapa yang batasawuf aja, urusan hati aja, yang penting urusan hatinya aja. Ya kalau lah, nah kada bersyariat, maka itu hukumnya kafir zindik. Nah banyak ini orang kayak itu. Bapak besar udung jar, mun masih nang macam-macam kelakuan. Orang tuh kada usah besar udung dulu, yang penting hatinya. Nah ya tuh. Ya kalau apa nang kawa digawi dulu. Kawa besar udung dulu, urusan hati baiki pulang. Ya kalau nah, jangan sampai jadi alasan. Yang penting hati aja jar. Besar udung kada besar udung misalnya, ya kalau lah itu kada ada masalah. Nah jangan tuh. Bila ada prinsip nang kayak itu, maka orang itu kafir zindik. Nah ada boleh syariat. Jadi antara syariat lawan tarikat hakikat ini adalah bergandingan. Mutalazima ini balazim laziman. Jadi kalau ada orang yang mengaku sampai, ada dalam kitab itulah, orangnya mengaku tinggi sampai jadi wali sudah, tapi inya kada mau mengerjakan syariat. Ya anggaplah ini kada sembahyang, misalnya kada puasa, ya kalau lah bebarang aja syariat itu, ujar sidin sekalipun tinggi makamnya bisa tarabang misalnya, maka orang itu hukumnya tetap dolun mudillun. Orang itu sesat kalau ini ajarkan ilmu macam itu, sesat menyesatkan. Jadi kita kalau menurut daripada ujar kita tuh, perjalanan guru-guru kita, perjalanan guru-guru ke atasnya, itu mesti antara syariat lawan tarikat hakikat ini bergandingan, balazim laziman. Jadi jangan sampai tinggal. Nah itu wajib kita pelajari. Kita belajar masalah mungkin syariat tadilah, kayak sembahyang, kayak puasa, kayak berhaji, kayak berumrah nih, kan syariat. Nah kemudian juga kita mesti belajar yang namanya tarikat, kayak apa nang supaya ikhlas, kayak apa nang supaya sabar, nah kayak apa nang supaya bersyukur itu dah. Nah supaya kita ikhlas, ingat kalau kita itu beribadah, itu arti ikhlas, ifradul qalbi lil haqqi, artinya menyatukan hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada tujuan-tujuan yang lain. Yang lelah. Karena lamun tujuan yang lain itu rugi kita, tekor. Karena pahala itu sudah lebih hebat daripada semuanya. Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beribadah itu lebih hebat daripada pujian, lebih hebat daripada duit, ya Allah. Nah, lebih hebat daripada apa-apa yang ada di dunia ini. Lalu kita tukar misalnya pahala nih lawan yang lain, tekor kita. Allah. Nah, kemudian Syekh Saman Al-Madani ini beliau adalah tabiat beliau itu kasih sayang ia kepada orang yang menuntut ilmu. Kasih sayang ia kepada orang yang alim-alim. Nah, kasih sayang ia kepada orang yang soleh-soleh. Dan kasih sayang ia kepada orang yang fakir dan miskin. Nah, jadi di antara tabiat orang wali itu adalah kasih sayang. Khususnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena orang menuntut ilmu ini adalah orang yang istimewa. Coba kalau kita lihat ada di antara hadis Nabi Muhammad SAW, ujar Nabi, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlubu. Itu keistimewaannya kita nuntut ilmu lah. Jadi kita yang diberi Allah Subhanahu wa taala ini kawa mengajar ilmu dan nuntut ilmu ini suatu anugerah yang sangat besar.
suatu karunia yang sangat besar, suatu nikmat yang sangat besar. Nah, di antara kehebatan orang nuntut ilmu di dalam hadis Nabi yang panjang, yaitu ujar Nabi, sesungguhnya para malaikat sungguh meletakkan akan sayap-sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu, karena mereka itu senang dan ridho terhadap apa yang ia tuntut. Jadi ternyata namun kita hayati hadis ini, orang nuntut ilmu itu lebih hebat daripada presiden. Presiden itu rajin kan kalau turun dibukakan pintu mobil, ya kah? Kalau naik bang, dibukakan lagi pintu mobil. Tapi kalau orang nuntut ilmu, itu malaikat nang membuka sayapnya. Ada gampang-gampang malaikat. Raja, presiden belum tentu dibukakan sayap oleh para malaikat. Tapi orang nang menuntut ilmu dibukakan oleh para malaikat akan sayap-sayap. Kenapa ya macam itu ya? Nah, karena ujar Imam Ghazali, di antara alasannya walau lam ta'lamil malaikatu anna manzilatu indallahi azimatun ma waqarathu. Dan jikalau tidak tahu para malaikat itu bahwasanya kedudukan orang yang menuntut ilmu itu di sisi Allah besar, niscaya mereka tidak mau membukakan sayapnya, niscaya mereka tidak mau menghormati, memuliakan orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Jadi mereka tuh mau membukakan sayapnya sebagai tanda menghormati dan memuliakan, karena mereka tahu bahwa orang menuntut ilmu itu mulia di sisi Allah, mulia di sisi Allah. Malaikat kan tahu ini orang mulia aja malaikat. Nah, karena orang ini mulia di sisi Allah, maka malaikat pun memuliakan. Jadi luar biasa. Kita nang kau menuntut ilmu nih anugerah luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalah jadi jadi DPR aja kalah ya Allah lah. Kalah jadi gubernur aja, jadi presiden kalah. Karena mereka belum tentu itu dah. Mereka itu belum tentu dibukakan sayap oleh para malaikat, tapi orang menuntut ilmu dimuliakan dan dihormati oleh malaikat. Yaitu sebagai tanda kemuliaan dan penghormatan mereka kepada para penuntut ilmu. Mereka itu adalah la tadau ajnihataha tadi. Mereka itu adalah membukakan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Nah, makanya orang wali-wali khususnya Syekh Saman Al-Madani dalam manaqib ini, beliau sungguh sangat kasih sayang kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Itu adalah. Kemudian lagi Syekh Saman Al-Madani ini beliau menjadi wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa yang berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah SAW, padahal tiada minta izin ia kepada Syekh Saman Al-Madani, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia. Nah, lalu orang hendak berziarah, khususnya nang hendak berumrah nih, hendak berhaji, biasanya itu membaca manaqib Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman. Nang tahu juga ya kalau lah. Nah, nang kita membaca manaqib ini simbol kita itu minta izin kepada beliau. Karena orang wali itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia ini selangkah. Sehingga apabila kita membaca manaqib Sidin, bahdiah lawan Sidin langsung tahu. Ya kalau lah, langsung tahu Sidin. Mudah-mudahan ya kalau lah. Nah, bapaknya Zahra dan Mama Zahra dan sekeluarga ini mendapat restu daripada Tuan Wali Syekh Saman Al-Madani. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang mendoakan ini juga mudah-mudahan ya kalau lah, nah dimudahkan juga untuk perjalanan kita ke sana. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Syekh Saman Al-Madani, beliau adalah di antara hal keadaan beliau selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Nah, ini Syekh Saman Al-Madani orang-orang wali. Dan beliau juga suka uzlah. Artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia. Dan juga beliau suka khalwat. Nah, khalwat itu kan menyendiri. Ya kalau lah, uzlah itu basing daripada orang banyak. Nah, basing nang kada bapak idah ya kalau lah. Kalau nyanang bapak idah aja ada apa sih, dan kan sesama ini majar. Tetah. Ziarah. Cuma selebihnya itu beliau suka basing. Kemudian suka juga beruzlah menyendiri. Kemudian beliau suka juga melazimi ziarah. Ziarah ke baki.
yaitu tempat pekuburan segala istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam negeri Madinah Rasul yang berhampiran dengan masjidnya. Beliau di sana hampir tiap-tiap hari beliau berziarah ke Baqi itu, lalu beliau berzikir dan membaca Quran di tempat itu atau di tempat pekuburan Baqi tadi. Kemudian Saisaman Al-Madani berwasiat, di antara wasiat Sidin atau nasihat-nasihat Sidin, ya Allah, agar kita itu disuruh untuk membaca, dianjurkan untuk membaca doa Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad. Itu dibaca 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh. Bila membaca itu, fadilat kelebihannya adalah diantaranya ia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jumlah martabat fadilat wali kutub. Nah, jadi kita nang ada jadi wali ini bisa aja kayaknya di surga atau di akhirat itu terkumpul dengan orang-orang wali. Ya Allah, bisa dikumpulkan Tuhan rombongan kita karena dengan rombongan guru sekumpul dengan gurunya dengan gurunya. Ya Allah lah. Nah, terus kena sampai kepada Syekh Saman Al-Madani, sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ke atasnya dah, sampai kepada tabi'in, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa tabuat di situ. Nah, di antara amalannya yang supaya kita tabuat ini jaduannya nah. Ya Allah, kira-kira hafal kah biar? Allahumma empat kalimat ya Allah. Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir dulu. Ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad. Kemudian Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ini ummatan ini yang kedua. Kalau tadi kan li ummati, nah ada ummati situ. Kalau yang kedua Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ini ada jurang baca saking kala lancaran. Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummati Sayyidina Muhammad, ummati berataan. Ya kadang-kadang melihat hati kalau berisnya. Nah, jadi umat itu sebiji aja Allahumma ghfir li ummati karena ada li itu nah, li ummati Sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Yang keempat Allahumma jubur ummata Sayyidina Muhammad. Diulangi 4 kali. Nah, orang ini dimasukkan Tuhan ke dalam rombongan orang wali-wali. Tapi bukan wali nang sembarangan ya kalau wali kutub. Wali kutub ini tadi diantaranya wali kutub ini Saman Al-Madani. Di antaranya juga nang sambat menjabat wali kutub ya kalau lah siapa nang di Jakarta Gujalal Habib Segap, Habib Ahmad kah? Nang di Jeddah. Ya kalau sempat. Nah, di antaranya juga Abah Guru sekumpul kan ceritanya sempat juga menjabat wali kutub. Nah, kumpul kita. Ini aja. Jadi kita nih ada nang mudah ya kalau lah. Nah, nang mudah ini mudah-mudahan kawa mengamalkan ya kalau. Nang ini kawa mengamalkan habis sembahyang subuh dibaca 4 kali berulang-ulang. Nah, ujar si Saman Al-Madani, beliau berkata, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengakalkan membaca doa ini pada tiap-tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut, tapi dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Nah, sebaiknya kayak itu. Ya Allah, sebelum bepandir macam-macam itu ini baca doa ini dulu. Baik setelah bawirid atau sebelum bawirid. Kata Bapak, ya Allah lah. Kalau sudah bawirid, baca doa ini sebelum anak sarapan kah, anak nukar nasi kuning ya Allah, nukar wadai, nah diusahakan. Kalau anak berjualan bahasa yang subuh baca ini dulu. Mbak kita kan nanti sampai subuh buru-buru baca dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad misalnya dah. Nah, supaya jangan tertinggal ya kalau. Nah, amun anak beristighfar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu baca astagfirullahalazim 3 kali misalnya adalah, atau istighfar yang panjang lagi astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum atubu ilaih misalnya. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Nah, baca 3 kali, nah kemudian baca doa ini. Baru yang lain, yang lah. Nah, Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummati Sayyidina Muhammad. Jadi ilmu itu mun hendak li mun kita kan ada suatu beti tinggi nang bayi-bayi hebat. Gini aja nah tempatnya diamalkan ya lah. Nah, insyaallah selamat aja di akhirat.
Tapi sembahyang juga bang, membaca doa ini kada sembahyang, nah itu luput ngarannya ya kalau. Ujar Sidin, pangkatku ini selalu naik berkat mengamalkan doa ini. Jadi bisa aja kita tuh makin hari makin baik, makin hari makin baik, makin meningkat, makin berkat mengamalkan doa ini. Buktinya si Saman, ya Saman aku ini naik aja pangkat tuh berkat mengamalkan doa ini. Nah jadi luar biasa doa Allahumma ufil umat Muhammad dan seterusnya tadilah. Nah kemudian Saman Al-Madani juga pernah berkata, ujar Sidin, barang siapa yang mengambil tarekat kepadaku serta diamalkannya, niscaya ia mendapatkan rasa majuzub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah Ta'ala akalnya yang basyariah diganti dengan akalnya yang bangsa Rabbani, yakni diambil oleh Allah Ta'ala akan rasa punya wujud dan sifat dan af'al diganti dengan rasa adamun mahdun, kadada semata-mata, yakni adam atau tidak ada semata-mata, yakni tidak merasa mempunyai wujud, tidak mempunyai merasa sifat mendengar melihat, dan tidak mempunyai merasa berbuat, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi makrifat yang sempurna bila mengamalkan tarekat Saman. Nah pian lamun hendak mengamalkan ini saran ulun lah, kena dengarakan ceramah guru sekumpul, ada ceramah guru sekumpul nang mengijazahkan tarekat Saman, yaitu la ilaha illallah 166, Allah 66, kemudian hu 77. Mun ada ceramah Sidin tuh, lalu pian bapandir, aku ambil ijazahnya guru waina, kawapian mengamalkan. Nah, karena mau ambil ilmu itu boleh aja lewat YouTube, boleh lewat Facebook, ya kalau lah lewat video boleh. Nah, lo pian mengamalkan. Bila kita mengamalkan ini, apa yuk jaminannya? Maka akan diberi karena dari kita tuh rasa kada ada hidup nih, rasa kada berwujud, rasa kada bersifat, rasa kada berbuat. Ya kalau lah nang model rasa Allah Subhanahu wa Ta'ala nih fana diberi makrifat nang sempurna. Nah, mudah-mudahan nih kawaju mengamalkan nih. Ya kalau lah. Nah, kawaja ma'amun kawa mengamalkan ujar Sidin, kada kawa 2 kali sehari, minimal sekali sehari. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ujar gue sekumpul asal dibaca aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah 166 tadi. Allah 66. Hu 77. Nah, itu nyaman benar. Ya Allah lah. Kada sampai kira-kira lili 7 menit. Kali 7 menit. Tapi bang, kelebihannya nih, sebelum mati diberi ilmu yang sempurna. Nah, sebelum mati. Kadang-kadang aja sekatil maut itu kita diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang sempurnanya nih. Nah, bahkan di sini kan, nah, jikalau tiada didapatnya ilmu yang sempurna nih, rasa majuzub, ya Allah lah, yang ditarik akal basyariahnya menjadi akal Rabbani, bangsa Rabbani nih, niscaya jar bisa kada didapat dari awal umurnya, niscaya bisa didapat di akhir umurnya. Kadang-kadang waktu sakaratul maut diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makrifat nang sempurna ini. Dua macam amalan ini nah. Ya kalau lah dengan barakat kita membaca manaqib Tuhan Muhammad Saman ini, mudah-mudahan kawan nih mengamalkan, ya kalau lah. Dan lagi orang yang mengamalkan tarekat Saman ini, di samping diberi makrifat yang sempurna tadi, yaitu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekinya yang halal, dan ini nampak lagi mujarrab. Nah, mudah-mudahan lah ada manfaat dan barakatnya. Kemudian Tuhan Muhammad Saman itu lahir pada tahun 1132 Hijriah dan wafat pada tahun 1189 Hijriah. Jadi umur beliau kurang lebih 57 tahun. Ya kalau kan kada tua kada Sidin. 57 tahun aja umur. Nah, kalau Imam Ghazali baru jalan 55 kan? 55. Ini kita tentang tuha-tuhanya lah. Ya kita nih alhamdulillah nah. Ya Allah panjang umur sehat alhamdulillah benar. Bonus ya. Apalagi mun sudah nang umur 60 dah, itu bonus benar sudah. Orang 57 aja. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat barakahnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillah nabi wa alin nabi wa bismillah suratul Fatihah. Alhamdulillah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلاحيات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار ونسألك واكتب اللهم السلامة والصحة والعافية والغنيمة لنا ولإخواننا المسلمين خصوصا أصحاب هذا الحاجات ولأولئك الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك بحرك وجبك من المؤمنين فقنا من شر الظالمين والطاغين والباغين والحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ربا يا كريم.